Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak. Kali ini emak mau berbagi resep cara membuat kue nastar yang enak dan lembut. Selamat menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama kita akan buat selainya. Siapkan 2 buah nanas yang sudah dipotong-potong, 200 gram gula pasir, 1 sendok vanili, dan 1 sendok garam. Setelah buah nanasnya kita potong-potong, ini sekarang emak mau parut nanasnya. Selain diparut, untuk mempersimpel atau mempermudah, kita juga bisa memblendernya, tapi jangan terlalu banyak airnya ya. Nah, ini emak sengaja parut biar sari-sarinya itu semua keluar tanpa mencampur air. Nah, ini setelah semua diparut, sekarang kita akan masak nanasnya. Panaskan kompor, lalu masukkan nanas yang tadi sudah kita parut halus, masukkan vanili dan garamnya. Lalu kita masukkan gulanya. Nah, kalau dikira kurang manis bisa kita tambahin ya. Nah, karena emak itu suka yang agak manis, ini emak tambahin gula merah sedikit untuk mempercantik warnanya juga. Nah, setelah selesai, ini kita diamkan beberapa jam di dalam kulkas agar semua bahannya itu lengket dan membeku. Jadi kita gampang nanti untuk membulatinya atau membentuknya menjadi bulatan. Sekarang kita akan membuat bahan-bahan adonannya. Tapi sebelum itu kita akan siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, 500 gram tepung terigu. Ini yang protein tinggi, 50 gram tepung maizena, 150 gram gula halus, 200 gram margarin, emak pakai yang Blue Band, 165 gram room butter, bisa kita ganti dengan Blue Band juga, 2 butir kuning telur, setengah sendok vanili, dan seperempat sendok garam. Lalu yang terakhir ini isian nanas yang tadi sudah kita dinginkan dan kita bekukan. Nah, bagi teman-teman emak yang mau mengikuti resep emak bisa dicatat ya. Jadi nanti lebih gampang untuk membeli bahan-bahannya. Oh iya, sebelum emak mengolah adonannya, ini emak mau salam-salam dulu. Buat teman-teman emak yang baru bergabung dan mengklik video emak, mau ucapkan terima kasih. Selalu dukung emak dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru emak, dan emak juga tambah semangat untuk mengupload video terbaru emak. Dan buat teman-teman emak yang selalu setia hadir di setiap video emak, mau ucapkan terima kasih dan selalu tinggalkan jejak agar emak bisa datang mengunjungi teman-teman semua. Terima kasih ya. Nah, sekarang emak mau lanjut membuat kue nastarnya. Untuk olesannya ini kita sediakan 2 butir kuning telur, kuningnya aja ya. Lalu 2 sendok minyak makan, 1 sendok susu cair. Ini semua nanti kita aduk semua untuk olesan pewarna. Lanjut, ini emak mau bulat-bulati dulu selai nanas yang sudah tadi didinginkan agar nanti lebih gampang membuatnya. Nah, ini emak buat hanya sedikit-sedikit aja ya, karena emak tidak terlalu suka yang banyak isiannya. Jadi kita buatnya kecil-kecil agar nanti adonannya tidak terlalu banyak.
Selesai membentuk selai nanasnya, sekarang kita akan olah adonan yang kering-keringnya dulu. Ini emak mulai dengan tepung terigu. Masukkan 500 gram tepung terigu, tapi pelan-pelan aja, lalu kita saring agar tidak ada gumpalan-gumpalan tepung saat nanti kita membuat adonannya. Nah, ini emak masukkan lagi sedikit lagi agar tidak tumpah-tumpah, jadi kita buatnya sedikit-sedikit aja ya. Ini juga emak masukkan juga tepung maizena, lalu emak saring juga agar nanti lebih gampang nanti untuk memasak, tidak ada gumpalan-gumpalannya. Kita siapkan wadah untuk mencampur semua adonannya. Masukkan 200 gram margarin. Nah, satu bungkus ini biasanya itu 200 gram, jadi lebih gampang kita memakainya, tinggal memasukkan semua isinya. Lalu tambahkan 165 gram room butter, atau bisa juga menggunakan margarin seperti Blue Band yang tadi ya. Tambahkan 150 gram gula halus. Ini kita aduk. Lalu kita masukkan vanili dan garam. Lalu masukkan 2 butir kuning telur. Lalu kita aduk semua agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan bahan-bahan kering dari tepung terigu dan tepung maizena yang sudah kita saring dengan saringan halus tadi. Nah, ini kita campur adonannya. Lalu kita tuang kembali tepung dan maizenanya sedikit-sedikit ya, agar semua adonannya itu gampang kita mencampurnya. Nah, ini kita bisa menggunakan sendok atau juga bisa menggunakan mixer untuk mencampurnya. Nah, emak hanya menggunakan sendok ya. Nah, ini semua tepungnya sudah kita masukkan, lalu kita aduk kembali. Semua adonannya sudah tercampur. Sekarang kita harus menggunakan tangan untuk mencampur adonannya agar kalis dan semua adonannya itu rata tercampur. Setelah siap adonannya, kita diamkan dulu sementara. Ini kita akan buat olesannya. Semua bahan olesannya kita campur dari kuning telur, minyak makan, dan susu cair. Nah, ini untuk mempercantik hiasan di atas adonannya nanti. Bisa juga kita tambahkan warna kuning untuk mempercantiknya, tapi ini emak enggak ya. Sekarang kita akan mencetak adonannya. Kita hanya menggunakan tangan ya, dan sebelum kita mencetak ini kita cuci tangan yang bersih agar tidak ada kuman-kuman. Nah, kita buatnya kecil-kecil aja ya. Kita ambil sedikit bagian dari adonan, lalu kita penyetkan, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini kita penyetkan, kita ratakan sedikit, lalu kita masukkan tadi bulatan selai yang sudah kita bulat-bulatkan. Nah, setelah itu lalu kita bulatkan kembali dengan menggelinding di tangan kita. Nah, sudah berbentuk lingkaran dan bulat, ini sudah kita sisihkan. Ini adonan yang sudah kita cetak dan kita bulat-bulati, sekarang mau kita panggang ya. Nah, ini emak sudah masukkan ke panggangan. Emak menggunakan panggangan di atas kompor gas. Kita panggang kira-kira 10 menit dulu ya. Nah, setelah 10 menit kita panggang, ini kita angkat kembali keluar, lalu kita olesi semua permukaan adonan nastarnya. Ini menggunakan kuning telur yang sudah tadi kita campur ya. Jadi adonannya ini nanti permukaannya menjadi mengkilat dan warnanya cantik sekali.
Setelah semua permukaan adonannya itu kita olesi dan sudah cantik, ini akan kita panggang kembali dan kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini Mak masukkan ke dalam oven, lalu kita panggang kira-kira 20 sampai 30 menit. Ini dia kue nastar selai nanas buatan emak. Warnanya begitu menggoda ya, sangat cantik. Dan rasanya juga begitu lembut sekali. Nah, buat teman-teman emak yang mau mencoba resepnya, ini sangat gampang dan sangat enak sekali. Ini emak akan coba satu ya. Gimana sekali Rasanya itu lembut di dalam mulut. Oke, sampai sini dulu ya vlog emak hari ini. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Oke, nanti